Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Marlia Twibah. Saya dari program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 058138895. Di video kali ini, saya akan membahas hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Dan di pembahasan kali ini akan saya uraikan menjadi 4 poin utama yang telah kita pelajari. Di pertanyaan pertama, bagaimana filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Jadi, filsafat ilmu itu berperan sebagai landasan berpikir yang paling mendasar bagi ilmu pendidikan. Yang pertama, eksistensi. Apa itu eksistensi? Eksistensi itu menegaskan bahwa pendidikan adalah ilmu yang sah. Dan yang kedua, keilmiahan. Keilmiahan ini memberikan standar cara berpikir dan cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dan yang ketiga, nilai menjamin. Maksud nilai menjamin itu, nilai ini menjamin ilmu pendidikan agar selalu berlandaskan kebaikan dan kegunaan. Jadi, intinya, filsafat ilmu ini menjaga agar ilmu pendidikan tetap kokoh dan benar dan bernilai. Pertanyaan kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu atau peran pendidikan bagi perkembangan filsafat ilmu? Jadi, yang pertama, pendidikan adalah wadah atau penerapan nilai filsafat. Dan yang kedua, ada tantangan nyata di pendidikan dan menjadi bahan kajian baru bagi filsafat ilmu agar terus berkembang. Dan yang ketiga, pendidikan itu menyebarkan dan membudayakan cara kita berpikir ilmiah ke masyarakat yang luas. Jadi, intinya, pertanyaan kedua ini, pendidikan itu membuat filsafat ilmu tetap hidup, teruji, dan terus tumbuh. Pertanyaan ketiga, mengapa filsafat ilmu itu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Jadi, dalam membedah masalah pendidikan itu memakai 3 alat tajam. Apa aja 3 alat tajam itu? Yang pertama, ontologi. Ontologi itu membahas hakikat. Contohnya, apa hakikatnya murid belajar? Nah, dan kedua, epistemologi. Epistemologi itu membahas cara. Contohnya seperti bagaimana cara kita mengajar atau bagaimana caranya agar murid-murid itu paham. Dan yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas nilai. Contohnya, untuk apa pendidikan ini? Apakah baik? Jadi intinya, ketika kita melihat masalah, kita harus melihat masalah itu sampai ke akar, bukan sekedar di permukaan, jadi solusinya menjadi tepat. Pertanyaan keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Nah, contohnya itu yang pertama, kebijakan atau kurikulum. Jadi dasarnya, murid itu unik atau bisa disebut ontologi dan memakai metode aktif atau bisa disebut epistemologi, dan tujuannya itu membentuk karakter atau bisa disebut aksiologi. Dan yang kedua, pembelajaran. Jadi maksudnya guru itu mengajak diskusi dan eksplorasi, contohnya dengan terapkan cara berpikir ilmiah. Dan yang ketiga, penilaian. Menilai sikap dan kejujuran selain nilai akademik. Contohnya terapkan nilai kebaikan. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu adalah dasar dan alat. Jadi, pendidikan adalah wadah dan penerapan. Jadi, keduanya itu saling menguatkan agar pendidikan berjalan dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.